Baik, terima kasih. Saya menjelaskan tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Di sini ada 8, yaitu permasalahan perencanaan pembangunan di Indonesia, yang kedua sasaran pokok SPPN, yang ketiga adalah dokumen perencanaan pembangunan, yang keempat adalah keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan, yang kelima adalah mekanisme penyusunan rencana pembangunan, yang keenam adalah perencanaan dan penganggaran, yang ketujuh adalah pengendalian dan evaluasi, yang terakhir adalah perencanaan pembangunan nasional versus daerah. Oke, saya menjelaskan yang bagian pertama, yaitu permasalahan perencanaan pembangunan di Indonesia. Permasalahan ini timbul baik dalam penyusunan rencana maupun dalam pelaksanaannya. Di samping itu, terjadi pula beberapa perubahan peraturan dan perundang-undangan berlaku yang membawa implikasi terhadap penyusunan rencana pembangunan. Permasalahan pertama itu adalah adanya perubahan yang cukup fundamental tentang ketentuan dari MPR yang semua salah satu tugasnya adalah menyusun garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Berikutnya adalah masih sangat dirasakan adanya ego sektoral. Akibatnya kurangnya keterpaduan dan sinergi antar sektor, dan akibatnya sasaran yang dituju juga tidak dapat terlaksana sama sekali. Permasalahan selanjutnya yang juga sangat dirasakan sampai saat ini adalah kurang terpadunya antara perencanaan dan penganggaran. Tidak hanya itu, tetapi keterpaduan ini juga dirasakan antara perencanaan dan pelaksanaan serta pengawasan. Akibatnya akan dilaksanakannya cenderung tidak sama dengan apa yang direncanakan, sehingga dalam jangka panjang apa yang diharapkan dapat dicapai melalui pembangunan ternyata tidak terwujud sama sekali, walaupun waktu dan dana telah habis digunakan untuk keperluan tersebut. Yang kedua adalah sasaran pokok SPPN. Memperhatikan permasalahan yang dihadapi perencanaan pembangunan Indonesia sebagaimana yang dijelaskan di atas, ini mencakup 5 pokok, yaitu 1. Meningkatkan koordinasi antar pelaku pembangunan sehingga hasil yang diharapkan menjadi lebih optimal. Yang kedua itu ialah meningkatkan keterpaduan sinergitas perencanaan antara pusat dan daerah serta antara daerah yang terkait. Yang ketiga adalah meningkatkan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang keempat itu ialah mengoptimalkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan. Yang terakhir itu ialah yang kelima, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan adil. Pada pembahasan yang ketiga itu dokumen perencanaan pembangunan. Dalam kegiatan hasil ini, SPPN 2004 menetapkan adanya 5 dokumen perencanaan pembangunan yang perlu disusun oleh badan perencanaan baik pada tingkat nasional maupun tingkat daerah. Kelima dokumen perencanaan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Rencana pembangunan jangka panjang daerah. Yang kedua, rencana pembangunan jangka menengah daerah. Yang ketiga adalah rencana strategis institusi. Yang keempat ialah rencana kerja pemerintah daerah. Yang terakhir ialah rencana kerja institusi. Baik, saya akan menjelaskan bagian keempat, yaitu keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan. Aspek ini menjadi lebih penting dalam era otonomi dewasa ini, di mana daerah diberikan kewenangan yang lebih luas sehingga dapat menentukan sendiri arah, strategi, dan kebijakan pembangunan daerah. Dalam SPPN tahun 2004, upaya untuk meningkatkan keterpaduan dan sinergitas pembangunan nasional tersebut dilakukan dengan jalan menciptakan keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan yang disusun oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mulai dari RPJP sampai dengan Renja SKPD antara tingkat nasional dan daerah. Bahkan keterkaitan tidak hanya antar dokumen perencanaan, tetapi sampai kepada dokumen anggaran. Keterkaitan pertama yang sangat penting dan harus diupayakan semaksimal mungkin adalah antara
RPJP nasional dan RPJP daerah. Keterkaitan selanjutnya yang perlu diupayakan antara RPJM nasional dengan RPM daerah, mengingat pembangunan daerah adalah bagian integral dan dari pembangunan nasional, maka keterkaitan antara RPJM daerah dan RPJM nasional merupakan khusus untuk mewujudkan daerah sendiri juga dapat dilakukan secara terpadu. RPJM dan Renstra adalah dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 tahun agar perencanaan pembangunan menjadi lebih operasional. Maka rencana jangka menengah ini perlu dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan atau annual planning. Itu adalah mekanisme penyusunan rencana pembangunan, yang dimana mekanisme ini diperlukan sebagai pedoman bagi aparat perencanaan dalam melaksanakan penyusunan dokumen berikut penetapannya. Mekanisme perencanaan yang dilakukan pada tingkat nasional dan pada dasarnya adalah sama dengan tingkat daerah, dan perbedaannya hanyalah dari lembaga yang terlibat pada setiap tahap perencanaan. Ke pembahasan yang keenam ialah perencanaan dan penganggaran. Dalam rangka keterpaduan antara penyusun perencanaan dan penganggaran, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 menggariskan beberapa prosedur dan langkah yang harus ditempuh dalam proses penyusunan anggaran, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Langkah-langkah tersebut menyangkut dengan penyusunan dokumen berikut. Yang pertama adalah kebijakan umum anggaran atau KUA, yang kedua adalah prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS, yang selanjutnya adalah rencana kerja anggaran RKA. Di samping itu diwajibkan pula menyusun anggaran kinerja atau performance budget agar alokasi dana menjadi lebih terarah sesuai dengan capaian kinerja yang diharapkan sebagaimana yang tertera dalam rencana tahunan. Dan monitoring dan evaluasi. SPPN tahun 2004 mengamanatkan pula bahwa tahapan perencanaan pembangunan meliputi 4 hal, yaitu penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian atau monitoring pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana. Dengan demikian terlihat bahwa tugas Badan Perencanaan Pembangunan bukan hanya meliputi kegiatan penyusunan dan penetapan rencana saja, tetapi juga sampai pada kegiatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana tersebut. Kegiatan pengendalian dan evaluasi tersebut dilakukan bukanlah menemukan penyelewengan keuangan sebagaimana yang bisa dilakukan dalam pengawasan dan pemeriksaan. Yang terakhir ialah perencanaan pembangunan nasional versus daerah. Secara umum ada 4 pokok yang menjadi dasar pertimbangan utama yang menyebabkan perlunya masing-masing daerah menyusun dokumen perencanaan sendiri. Keempat hal tersebut sebagai berikut. Yang pertama adalah struktur pembangunan daerah berbeda dengan struktur pembangunan nasional. Yang kedua ialah pada pembangunan daerah terdapat interaksi yang erat dengan daerah lainnya, baik dalam bentuk perdagangan, perpindahan penduduk, dan mobilitas modal. Yang ketiga adalah struktur dan komponen keuangan daerah berbeda dengan keuangan nasional. Yang terakhir ialah ruang lingkup kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pembangunan daerah berbeda dengan lingkup kewenangan pemerintah pusat.